Tidak ada masalah pada idola, tapi yang masalah ialah kalau kita mengidolakan secara berlebihan atau berharap untuk selalu diidolakan. Nah, itu masalahnya. Kalau sekedar mau mencari panutan atau mau jadi panutan, itu tidak masalah. Tapi kemudian kalau kita berharap lebih, maka itu bisa menjadi berbahaya dalam arti merusak, tidak lagi pada tujuan semula, tetapi sudah sangat tendensius atau dipenuhi oleh berbagai keinginan yang kadang-kadang tidak terbatas sehingga dia bisa merusak tubuh, merusak suasana dan membelokkan arah dari apa yang kita mau capai. Karena itu perlu menjadi role model. Role model itu kalau sudah misalnya penjahit buat patron lalu patronnya tidak diikuti, percayalah bahwa jahitan itu pasti bermasalah. Kalau tidak sempit sekali longgar, itu masalahnya. Bapak-bapak sebagai anggota persekutuan kaum bapak yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai atau mendapatkan panutan sebagai role model, mari kita belajar dari seorang pelari, Eric Liddell. Ini Eric Liddell bisa dibaca sendiri. Dia lahir di Cina pada tahun 16 Januari 1992. Kemudian dia menjadi role model bagi kehidupan Kristiani karena dia tidak mengobrol ketebatannya. Ia adalah seorang pelari sprint, pada tepatnya yang 100 meter. Di kisah ini kalau kita dibaca, namun karena di Olimpiade Paris 1924, lomba itu harus dilaksanakan pada hari Minggu, baginya itu hari Sabat. Baginya tidak boleh orang bekerja melakukan apa-apa pada hari Minggu. Nah, karena itu sekalipun dia ahli, dia hebat pada lari 100 meter, tetapi ia menolak, ia tidak mengkompromi. Ia menolak untuk mengikuti Olimpiade dalam hal lari 100 meter karena bertepatan dengan hari Minggu. Maka ia berusaha untuk mencari lomba berikutnya yang bisa dia ikuti, karena dia bisa mengikuti lomba 400 meter sebagai cadangan. Singkat cerita, di kisah ini dikatakan bahwa Tuhan menghormati, Tuhan menghargai, Tuhan menganggap benar, sehingga dia disertai oleh Tuhan. Maka sekalipun lari 400 itu hanya semacam alternatif saja, tetapi justru dalam catatannya kepada Tuhan yang tidak mau mengotori, mencemari atau berkompromi dengan dosa, disebutnya dosa itu kalau tidak beribadah, maka akhirnya ia justru menjadi mencari dunia lari tercepat pada cabang lari 400 meter. Benang merahnya ialah sekalipun dia hebat lari 100 meter, tetapi itu dilaksanakan pada hari ibadahnya, maka dia bilang, sorry panitia, saya tidak ikut lomba ini, carikan saja lomba yang bisa saya ikuti, sekalipun itu hanya lomba cadangan saja. Role model panutan seperti orang ini saya kira susah ditemukan. Yang ada ialah kalau perlu masukkan surat izin, maaf Pak Pendeta, maaf Pak Ketua, saya mau ikut ini pada hari ini. Bukan menyindir, dia hanya membandingkan saja. Siapa tahu betul kan, bisa jadi ini nasihat. Tapi kalau tidak betul, ya ini kisah. Bapak-bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari sini ya tentang idola. Idola dalam kehidupan ini menjadi penting, dan karena itu dalam bacaan Alkitab hari ini, Paulus sekalipun ia menderita, tetapi ia merasa bahwa ia bersukacita karena sang idolanya yaitu Kristus
dia berhasil, Paulus berhasil mengambil bagian dalam penderitaan. Bahkan bahasa yang mengatakan, aku bersuka cita karena aku menggenapkan dalam dagingku penderitaan yang sudah dialami Kristus. Bagi Paulus itu dia genapi melalui pelayanannya yang sekalipun harus terseok-seok, harus berhadapan dengan masalah, tidak disukai, tidak dipuji, tidak diidolakan, tetapi kemudian dia merasa aku bersuka cita karena aku mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, itu kepada jemaat yang dia layani, dia hidup sebagai sebuah rahasia yang tersembunyi. Dan Paulus bilang, inilah yang kami beritakan dan itulah yang aku usahakan. Role model seperti Eric Liddell kemudian kita temukan dalam kesaksian Rasul Paulus. Saya kira ini cara yang banyak ialah tidak mau menderita, mau yang enak-enak saja. Kita sudah dikasih tugas, tapi karena ada tantangannya, Eson dan Amina akan naurah. Yang naurahnya kulau akan memasuk. Paulus bilang, aku bersuka cita karena aku ikut mengambil bagian, boleh menderita. Ini sangat kontradiktif dengan kebiasaan banyak orang. Mudah-mudahan bukan kita. Tidak mau menderita sekalipun itu untuk Kristus. Yang ada ialah jalan tol, jalan yang lurus, jalan yang tidak ada masalah, pelayanan yang enak. Tapi kalau pelayanan yang punya tantangan, tunggu dulu. Carilah 1001 macam alasan. Idola seperti yang Paulus miliki yaitu Kristus. Karena itu kepadanya ia berserah diri, ia tunduk dan taat, sehingga tidak sekedar idola tetapi menjadikannya sebagai Tuhan. Dan dia ikuti tema khotbah hari ini. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita benar-benar adalah muridnya. Mungkin banyak kita menghafal perkataan Tuhan, tetapi apakah berbanding lurus dengan yang kita lakukan, itu berenang. Mari mencontoh ketaatan, kesalehan. Saya kira Eric Liddell ini tidak sedang mengejar popularitas supaya dia nanti disebut seorang yang saleh, seorang yang betul-betul tidak kompromi, tetapi yang dia mau sampaikan ialah betapa pentingnya percaya itu. Sebab kalau kita percaya, maka kemudian dia bisa diberkati. Kalau dia diberkati sampai menjadi pelari 400 meter sekalipun dibutuhkan kalian, bahkan lebih lagi dalam misi pelayanannya, ia ternyata menjadi seorang misionaris. Ia menjadi pelayan Tuhan. Dalam pelayanannya sebagai pelayan Tuhan, dia tidak menceritakan kehebatanku ketika menjadi pelari, malah dia menyembunyikan rahasia itu. Yang dia tonjolkan ialah bagaimana hidup ini benar-benar mengabdi percaya kepada Tuhan. Suatu saat orang tahu bahwa dia pelari yang hebat, lalu orang tanya, kenapa tidak cerita? Oh, itu bukan ide saya. Lagi-lagi contoh role model sikap kedua yang kita pelajari ialah tidak suka membanggakan diri. Prestasi yang kita capai, dia orang yang mengetahui, dia orang yang menceritakannya. Jangan kita kau tidak mau dengar nasihat, kau tidak tahu ini siapa. Dan itu yang kadang-kadang terjadi, termasuk dalam gereja. Kalau kita bicara, kalau kita rapat, kalau kita sidang, kita tidak dengar enggak. Saya ini sudah, wah, ini saya sudah. Itu kadang-kadang menjadi prestasi yang kemudian kita menjadi berkat. Role model idola seperti Liddell, Eric Liddell itu perlu kita kembangkan dalam pelayanan. Ini kita semua punya talenta, kita semua punya prestasi, tetapi jangan prestasi yang kemudian mendahului misi, tujuan pelayanan. Biarlah Kristus, Paulus bilang, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah. Jangan justru karena kita punya keahlian, prestasi dari orang lain, maka kemudian kita dipakai membungkam
orang lain. Kita harus mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin kita termasuk saya, kami BPMK, teman dan pengurus, mungkin sering merasa lebih dari yang lain. Karena itu kita belajar dari role model baik Rasul Paulus maupun Eric Liddell ini, betapa tidak pentingnya menonjolkan diri. Yang paling penting ialah kalau perlu orang tidak tahu bahwa kita punya kehebatan, biarlah buahnya yang orang rasakan, seperti pohon itu. Ketika berbuah orang bisa nilai, oh ini pohon yang bagus atau tidak. Ketika bisa memberi buah yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian di dalam Kristus, mengakhiri pertemuan ibadah bergilir program tahun kerja kita ini, mari kita belajar dari kisah dari ini dan teladan pada Paulus yang bukannya menyesal karena menderita di jalan Tuhan, tetapi dia justru bersuka cita. Bersuka cita karena dia ikut dilibatkan dan dipakai Tuhan dalam pelayanan. Dan ini inspirasi kita sehingga tahun program berikutnya kita tidak kemudian mengatakan Allah ini program ini kasih dan sekolah. Jangan. Mari terlepas dari segala kekurangan di sana sini, kita terus membenahi sesuai dengan sekali lagi spirit lagu PKB menjadi pilar. Bagaimana menjadi pilar? Kayak menjadi tantangan anak komun. Kira itu masalahnya. Dan sekarang kita Tuhan, mari kita kembali disegarkan oleh teman-teman bahwa di tengah-tengah ketidakpercayaan Tuhan justru bisa memakai kita. Dan kalau rahasia Paulus, semakin kita merasa diri benar, semakin kita merasa diri hebat, maka Tuhan semakin tidak mempedulikan kita dan tidak mau memperhati apa kita. Tetapi semakin kita merasa kurang-kurang, ingat Paulus pernah minta untuk dicabut duri dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Tetapi Tuhan bilang justru dalam kelemahanmu buat satu menjadi sempurna. Karena itu jangan menyesal atas apa yang kurang pada kita, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan spirit untuk memulai dan melakukan yang hebat, yang besar, yang benar. Sehingga idola yang kita contoh, role model yang kita pelajari hari ini benar-benar dapat menginspirasi kita. Roh Kudus akan memulai lebih jauh firman ini ditumbuh kembangkan dalam hidup, menjadi penyemangat dalam pelayanan maupun di tengah-tengah keberadaan hidup sebagai seorang ayah atau apa dalam rumah tangga. Terpuji Kristus, haleluya, amin.